Andai ada yang ngasih tahu gue ini sebelum gue jatuh cinta, pasti move on gue nggak bakal lama. Kesalahan banyak orang adalah menganggap move on itu berhasil ketika dalam periode waktu tertentu, seminggu mungkin, sebulan mungkin, lu udah nggak kepikiran tentang dia lagi. Padahal itu salah. Kalau kategori move on itu seperti itu, ya susah banget dong move on. Orang lu punya otak, punya memori, keinget mulu, ke-trigger mulu lewat jalan yang sama, keinget dia. Lewat tempat makan yang itu, keinget dia. Lu punya kebiasaan biasanya buka HP ngechat ngabarin dia, buka HP nggak ada dia, keinget dia. Kalau misalnya move on itu dianggap berhasil ketika lu udah nggak keinget apapun tentang dia lagi, susah banget move on. Lebih gampang pukul kepala belakang lu, amnesia. Selesai itu mah. Padahal kalau misalnya dalam kondisi tersebut, di mana lu gelisah banget nggak ada kabar dari dia dan selalu mikirin dia, kalau lu balikan sama dia, belum tentu lu masih sayang sama dia. Bahkan gue yakin kebanyakan orang balikan sama mantannya walaupun udah nggak sayang. So, artinya move on itu bukan soal perasaan lu ke dia. Terus tentang apa? Ternyata move on itu tentang rasa kepemilikan kita terhadap dia. Dalam segala aspek di hidup kita, ketika kita punya masalah, masalah itu ada kata selesainya. Kita bisa ngusahain, kita berhasil atau gagal ketika masalah itu selesai. Sedangkan hubungan lu sama dia nggak ada kata selesai di masalahnya. Yang ada hubungannya yang selesai, makanya lu bingung. Bahkan gue jelasin kayak gini pun gue yakin lu juga masih bingung. So, gue sederhanain lagi. Move on itu menjadi sulit karena lu merasa lu masih bisa ngelakuin sesuatu yang bisa membuat hubungan lu balikan lagi kayak dulu. Bahkan di sini lu udah salah karena target lu bukan balikan sama dia, balikan kayak dulu, kayak masa awal-awal pacaran dan itu nggak mungkin. Makanya template orang gagal move on pasti selalu berandai-andai. Coba aja ya dulu tuh gue tuh nggak gini gini gini. Coba aja ya dia tuh dulu nggak gitu-gitu. Coba aja ya nggak ada orang ketiga si ini. Coba aja ya kondisi gue tuh gini 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 gini. Wah banyak semua hal. Seolah-olah dia masih bisa ngelakuin sesuatu sama hubungan itu. Padahal hubungannya juga udah berakhir, udah saatnya dilepasin. Nah, rasa nggak bisa ngelepas hubungan itu dari otak lu, dari anggapan bahwa itu suatu masalah yang belum selesai, dari anggapan bahwa kalau ini nggak bisa seperti kemauan gua artinya gua gagal, semua rasa itu adalah masalah yang membuat lu gagal move on. So, solusi dari gagal move on adalah sesederhana melepas rasa bahwa ini masih bisa diusahain, melepas perasaan bahwa harusnya bisa gini gini gini, melepas rasa kepemilikan terhadap dianya. Ih kok dia udah kayak gitu ya padahal baru putus dari gue sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Enggak, udah. Lepasin semua perasaan lu yang terikat, yang membuat lu merasa memiliki dia. Lepasin itu semua, baru lu bisa move on. Belajar untuk ya udahlah mau gimana lagi. Udah tok di sana. Mantan lu gini gini gini. Ya udahlah mau gimana lagi udah jadi mantan gua. Mantan lu ternyata gini gini. Ya udah putus sama gua. Ngeliat dia gimana kebiasaan lu malam-malam kepikiran dia, malam-malam mau sleep callan sama seseorang. Ya udahlah, udah putus juga. Ya udahlah gue jomblo juga. Udah terima, tenang hidup lu ketika lu udah bisa nerima. Dan ketika lu udah di tahap ya udahlah dan lu udah nerima bahwa lu jomblo single, lu bisa mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang memang standarisasinya di fase single. Jadi lu nggak memaksakan, kayaknya gue bahagia kalau punya pacar baru. Enggak. Lu bisa melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa dicapai oleh diri lu sendiri. Dan itu membuat hidup lu lebih bahagia.